Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhtaskur Cahyo Nugroho atau biasa disebut dengan Pak CJ. Ya, Pak CJ, dengan Pak CJ. Ya. Pada kesempatan kali ini saya sebelum masuk trigonometri saya ucapkan selamat pagi, selamat siang atau selamat malam yang melihat atau mendengarkan materi yang saya akan sampaikan pada hari ini. Nah, materi pada hari ini saya akan menyampaikan trigonometri dengan sudut atau dengan materi koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, ini ya. Nah, kompetensi dasarnya, kompetensi pengetahuannya menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Keterampilannya, kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Maksudnya di sini menyelesaikan masalah kontekstual, maksudnya seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk dari segi pengetahuan mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius dan sebaliknya. Keterampilannya menerapkan koordinat kutub dan kartesius dalam permasalahan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini manfaatnya. Saya sangat sedikit menyampaikan. Ini ada satu radar itu mendeteksi ada suatu benda atau letak di daerah-daerah tertentu. Nah, terus kemudian apabila ini di stop, ketemunya ada di sebelah sini. Nah, di sini adalah letak benda. Letak bendanya di sini. Nah, ini dapat diukur dengan jarak pusatnya di sini sekian sampai segini sekian dengan sudutnya berapa. Nah, ini adalah manfaat penerapan koordinat kartesius dan koordinat kutub dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apersepsinya, nah, materi prasyarat dari materi koordinat kutub dan koordinat polar yaitu ini dia. Nah, gambarkan dia titik P 3,3 pada diagram kartesius. Artinya materi prasyaratnya yaitu diagram kartesius. Suatu gambar, ini adalah merupakan diagram kartesius. Kita akan gambar titik P 3,3 artinya Y-nya 3, X-nya 3, Z-nya 3. Kira-kira ada di sini. Di sini X-nya 3, di sini Y-nya 3, tarik sini. Ini merupakan titik dari P, 3,3. Ya. Nah, ini terus kemudian hello, hello peserta didik, hello, hello. Apakah jarak titik dari titik pusat ke titik P bisa dihitung? Artinya gini. Dari sini sampai ini bisa dihitung? Ya, benar sekali. Bisa dihitung. Apabila dari titik pusat ke titik berat itu ditarik garis, nah ini merupakan panjangnya atau jari-jarinya bisa dihitung. Ya, jarak antara titik pusat sampai titiknya tadi itu biasa saya tuliskan R atau jari. Dan apakah yang terbentuk dari jarak dan sumbu X? Nah, ini jarak dan sumbu X ini membentuk sudut apa? Nah, saya tuliskan di sini sudut A. Ya, sini saya tuliskan sudut A. Oh, nah, terus kemudian dari sudut A ini dan jarak R itu membentuk titik yaitu titik R, A derajat. Nah, titik R, A derajat disebut juga koordinat kutub. Nah, ini adalah persepsi awal dari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ini dia. Koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan A, X, Z. Nah, X-nya jarak titik A terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, maaf. Nah, titik Z-nya jarak titik A terhadap sumbu X. Ini dia gambarnya. Ya, ini gambarnya.
satu titik, ini titik 0,0, titiknya titik X, ini X-nya, sini sejajar. Nah, ini jajar dengan sumbu Y, maka titiknya di sini X, Y. Ini merupakan koordinat kartesius. Kemudian koordinat kutub. Nah, ini dia. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan A, R, alfa. Ya. Nah, pertama R-nya besarnya 0,0 dan alfanya yaitu X positif terhadap garis AO. Ya, seperti ini. Nah, mengapa bisa ditulis R, alfa? Karena di sini jarak pusat sampai titik A ini dinamakan titik R, dan dari ini AO dengan garis X membentuk sudut alfa. Jadi ketemu R, alfa. Nah, seperti itulah dari koordinat kutub. Ya, kelanjutannya koordinat kartesius dan koordinat kutub. Selanjutnya di sini hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, di sini ada suatu gambar. Nah, ini gambar X-nya 0. Nah, ini R yang tadi seperti yang tadi. Ini alfa. Terus kemudian ini X-nya sejajar dengan garisnya. Ini Z-nya sejajar dengan Z. Nah, di sini titiknya X, Z dan titiknya R, alfa. Nah, seperti itu. Jika diketahui koordinat kutub R, alfa, nah kita cos berarti sisi samping per sisi, nah sisi samping ya, sisi cos itu sisi samping per sisi miring, berarti X, R. Nah, dan sisi di depan per sisi samping. Nah, untuk mencari R, ini mencari R ya, maka untuk mencari R atau mencari X dulu, dari X ini maka R-nya kali cos alfa seperti ini. Untuk mencari Z berarti R kali sin alfa, itu mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius, titiknya seperti itu. Nah, ini dia sudah di blok-blok sama saya. Nah, ini terus kemudian jika diketahui koordinat kartesiusnya X, Z, nah yang diketahui X, Z, maka untuk mencari R, mencari R-nya, mencari ini ya, R, alfa itu pakai teorema Pythagoras. Akar ini akar, cari ini R ini Z kuadrat plus X kuadrat boleh, X kuadrat plus Z kuadrat juga boleh. Nah, untuk tangan alfa, nah untuk tangan alfa kita gunakan Z per X. Ya, tangan alfanya Z per X. Nah, artinya Z per X itu tangan alfanya. Nah, tapi untuk mencari tangan sudutnya ingat letak kuadran. Karena di sini ada kuadran 1, ada kuadran 2, 3 dan ke kuadran ke-4. Ini ingat-ingat sekali ya. Terus kemudian contoh soalnya seperti ini. Diketahui koordinat kutub. Nah, di sini ada suatu garis yang tadi R-nya ya, apa? Ini sudutnya, di sini sudut. Kembali ke koordinat kartesius titik 8,60 derajat. Kita 60 derajat, maka pakai rumus X R kali cos alfa dan Z-nya Z kali sin alfa. Untuk mencari X, nah kita jawab titik A,8 itu miliknya R, 60 itu miliknya alfa. Nah, ya seperti ini ya. Tadi R-nya tadi 8, cos 60. Berarti 8 kali cos 60 itu setengah, hasilnya 4. Sekarang kita mencari Z. R kali sin alfa, R-nya tadi 80, alfanya 60 derajat. Maka 8 kali sin 60, 8 kali setengah akar 3. Maka hasilnya 4 akar 3. Berarti titiknya, nah, jadi titik A 8,60 itu sama halnya pada koordinat kartesius, yaitu 4 ini, 4 akar 3. Nah, ini selanjutnya contoh soal yang kedua. Ini kita mengubah koordinat kartesius kartesius ke koordinat kutub. Nah, ini dia. Di sini ada titiknya 4,43 yang tadi sudah kita kerjakan. Kita ubah ke, nah ini dia. Untuk mencari R, mengubah koordinat kutub. Nah, untuk mencari R
itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ini X-nya ini X-nya, R-nya, Z-nya ini. Maka, nah ini tangannya, untuk tangan nanti Z per X. Berarti ini depan per, ya, seperti itu. Nah, lanjutannya, terus kemudian kelanjutannya, nah ini ya, dijawab. Nah ini dia titik A 4,4,3, ini titiknya, ini X ini Z. Nah, langsung masukkan ke XZ 4 kuadrat tambah 4 akar 3 kuadrat, hasilnya 16 tambah 48, hasilnya 64 akar 64 yaitu 8. Itu titik R nya sudah diketahui. Untuk tangan alfa Z per X, ya berarti ini Z nya 4 per 3, 4 akar 3 per X nya akar 4. Nah untuk tangannya kan disini akar 3. Nah disini ingat, kita bisa menggunakan kalkulator ilmiah, bisa untuk mencari alfanya. Juga bisa mencari pada tabel. Nah, nilai sudut akar 3 itu 60 derajat. Mengapa 60 derajat? Karena nilai X dan nilai Z-nya itu bernilai positif semua. Apabila bernilai positif semua, berarti di kuadran 1, maka sudutnya 60 derajat. Nah, tangan 60 derajat yaitu akar 3 pada kuadran 1. Seperti itu artinya ya. Jadi titik A 4,43 itu sama halnya dengan koordinat kutub 8,60. Nah, seperti ya kesimpulannya. Di sini hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub itu di sini suatu ada gambarnya tadi, gambarnya sama seperti tadi. Nah, kita itu jika diketahui nilai R, alfa, mencari koordinat kartesiusnya berarti X-nya R, cos alfa, mencari Z-nya R, sin alfa. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk mencari mengubah koordinat kartesius ke kutub, nah R-nya akar X kuadrat per Z kuadrat tangan alfa yaitu Z per X. Nah, tapi ingat sekali lagi. Nah, ingat letak kuadran nilai alfanya tersebut. Terima kasih banyak sudah melihat dan mendengarkan. Ingat pesan Ibu, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan pada pandemi seperti ini ya. Sampai jumpa. Apabila ada salah tutur kata saya menerangkan, boleh dikoreksi, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas masukannya. Apabila ada masukan yang berkenan, bisa menulis di kolom komentar. Nah, apabila tutur saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Nah, itu ya.